Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di acara Jendela Sekolah dari Radio Silaturahim yang mudah-mudahan bahasan kali ini akan bisa mempersuasi dan memotivasi kita semuanya terkait dengan bagaimana buah hati kita, anak-anak Indonesia tumbuh menjadi sosok-sosok yang akan membuat Indonesia jauh lebih bercahaya. Ikhwan akhwat, istimewa sekali. Hari ini yang hadir adalah Bapak Barkah Sanyoto, SPSI, MPSI, psikolog yang lulusan S1-nya di Universitas Persada Indonesia dan juga S2-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau ini merupakan seorang psikoterapis, hipnoterapis, kemudian juga safeter, kemudian asesor, coach, konselor, dan juga tester. Luar biasa sekali. Pengalamannya juga tidak main-main karena beliau adalah asisten training ESQ Remaja, manajer di Headways Indonesia, dan ikhwan akhwat beliau juga merupakan psikolog pendidikan di Politeknik Cyber dan Sandi Negara, serta psikolog pabrik guru. Keren banget ya. Pelatihan yang beliau lakukan banyak sekali, basic dan advanced hipnoterapi, kemudian ada SEFT Muhammad Faiz, kemudian Quantum Ikhlas, RB Sentanu, Assessment Center di Lembaga Sandi Negara, Asesor Kompetensi BNSP, Tes Grafis, Von Bright Indonesia, kemudian juga Tes Grafis dan Quick Judgment, DISC di ISC oleh Humanica Consulting, pelatihan Rosah, kemudian administrasi dan interpretasi alat ukur dan Humanica Consulting, kemudian juga Certified Professional Coach program oleh Loop Indonesia, SPSS untuk psikologi oleh Humanica Consulting, ada juga Effective Leadership with Coaching and Counseling, kemudian Resource Therapy, Grafologi, dan Certified Assessment Center oleh PPM. Belum lagi penelitian yang beliau lakukan nih ikhwan akhwat, luar biasa sekali. Jurnal Tarbiyah, Journal of Education in Muslim Society, kemudian ada Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, ada Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS lagi, dengan uji validitas dan rehabilitas konstruk penilaian wawancara berbasis kompetensi pada jabatan pelaksana tahun 2022 di BSSN. Baik, kita sapa Bapak Barkah Sanyoto, SPSI, MPSI, psikolog yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Deni? Alhamdulillah. Senang sekali bisa hadir untuk mempersuasi kita semua terkait dengan hal-hal yang kalau disimak dengan telinga jiwa pasti akan membuat kita menjadi jauh lebih keren tuh dalam tanda petik. Kerennya bisa bermanfaat bagi anak-anak, bagi lingkungan, dan bagi apapun juga. Baik, persisnya nih bahasan kita apa ya? Bahasan kita pada kesempatan ini adalah ngatur diri, bukan cuma ngatur waktu. Terus itu adalah efeknya adalah cara jadi pembelajar yang kuat. Seperti itu Mbak Nuni. Bagaimana kita mengatur diri, mengatur waktu untuk menjadi pembelajar yang kuat. Luar biasa sekali. Tapi ngatur waktu itu kan dari bagian ngatur diri juga ya? Betul, tapi biasanya kalau ngatur waktu kan cuma kesannya eksternal aja. Tapi yang sebenarnya yang paling kompleks justru mengatur diri sendiri. Karena dalam diri sendiri itu kan banyak dinamika yang terjadi. Bisa ada pikiran, bisa perasaan, bisa emosi, bisa respon-respon terhadap stimulus-stimulus di luar. Seperti itu Bu Nuni.
Mbak Nuning. Sama aja kalau dipanggil nama doang juga boleh kok. Terus kenapa ya untuk kita nih yang pembelajar nih, terlebih putra-putri buah hati kita, itu lebih keren yang kuat, bukan yang tekun. Oh, jadi pembelajar yang kuat itu ya? Betul. Bukannya kita harus tekun ya, tapi lain. Betul, kalau kuat, kalau tekun ada aktivitas yang dilakukan terus-menerus, tapi kuat lebih ke mentalnya lagi. Karena mungkin ada benturan-benturan yang harus diatasi seperti itu. Jadi memang harus strong. Ada kata-kata resilience itu adalah harus ada kuat dalam mengatasi step-step masalah-masalah yang hadapi ketika dia belajar. Maka itu perlu diatur pikirannya, perasaannya, termasuk di dalamnya adalah waktunya nantinya gitu. Kalau boleh digambarkan lebih luas lagi, karena memanfaatkan waktu bagi para pembelajar itu kelihatannya udah oke, tapi kok hasilnya? Iya, jadi biasanya selama ini kan kita kalau belajar itu disangkai dengan mengatur waktu aja sudah selesai gitu ya. Padahal ketika kita pengen waktu, misalnya contohnya ketika kita sudah diatur rapi ya jadwal-jadwalnya, tapi ternyata itu terbuang sia-sia aja gitu. Kalau diri kita sendiri belum siap dan diatur, belum siap untuk teratur dan diri sendiri. Contohnya ketika kita sudah buat to-do list misalnya ya, to-do list Mbak Ning itu, terus sudah pakai planner, sudah membuat macam-macam jadwal, tapi ternyata fokusnya gampang buyar, tugas numpuk gitu. Akhirnya nilai-nilainya niat besar sudah ada, tapi ternyata dalam pelaksanaan sehari-harinya malah nggak muncul. Nah, jadi justru masalah utamanya itu bukan bukan semata-mata waktu aja, tapi bagaimana kita bisa mengatur energi kita, pikiran kita, dan kebiasaan kita. Jadi itu dikatakan sebagai manajemen diri atau regulasi diri dalam belajar. Seperti itu, Mbak Ning. Kalau pengaturan terkait dengan hal itu sudah diupayakan, tapi gangguan emosi yang muncul itu berapa persen biasanya mengganggu? Bisa 80%. Berat juga ya? Iya, karena kan definisi cara berpikir manusia itu kan sebenarnya seperti kayak gunung es, Mbak Ning. Jadi 20% itu biasanya berpikir sadar, 80% itu berpikir bawah sadar. Sehingga ketika seorang tidak menyelesaikan pikiran-pikiran bawah sadarnya, maka itu akan mengganggu pikiran sadarnya gitu, Mbak. Jadi perlu mengelola diri dalam proses belajar itu sendiri. Nah, misal ada contoh studi kasus, kita sudah buat jadwal ya, misal dari jam 9 sampai jam 11 ingin belajar pelajaran tertentu, misalnya akuntansi misalnya. Kemudian nanti ada jam 13 sampai jam 15 kita ngerjain presentasi, terus jam 11 sampai 20 review materi ujian. Tapi ternyata karena gen anak-anak sekarang itu kan ya gampang terdistrak gitu ya. Gampang terdistrak, terus nanti akhirnya jadinya punya rencana jam 9 tadi pingin belajar, akhirnya malah men-scroll Instagram atau media-media tertentu gitu ya. Terus baru mulai buka lagi jam 11. Nah, akhirnya jam 13 pengen ngerjain, ketiduran. Dan akhirnya kecapean jam 19, akhirnya malah bablas semuanya gitu. Apa yang direncanakan. Nah, itu yang makanya itu yang sulit, yang perlu kuat adalah mental kita, pikiran dan perasaan kita yang perlu dikelola. Seperti itu, supaya kita nggak sampai planning-planning sudah dibuat itu jadi buyar semua atau ambiar semuanya. Nah, ada pengalaman lagi kalau orang-orang yang nggak bisa ngatur, bukan sekedar planning aja, tapi juga bisa berpengaruh sama kehadiran dia ketika dia belajar. Keterlambatan dan bolos sekolah misalnya, tugas-tugas nggak selesai, terus adanya gangguan-gangguan di kelas, menyontek dan nggak jujur gitu ya. Kemudian fokusnya jadi lebih rendah, dan banyak perilaku-perilaku yang cenderung efeknya adalah dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Seperti itu tuh bagian dari kasus-kasus ketika seorang pelajar itu nggak bisa ngatur diri, atau ketika seorang pelajar itu nggak memiliki kemauan belajarnya secara kuat, seperti itu. Untuk mengatasi hal ini, kalau memang sudah terjadi pada diri kita nih, misalnya anak-anak sekolah ini, utama yang harus dilakukan apa? Kayaknya udah deh, niatnya udah bener deh, segala macam, tapi kok masih juga tergoda oleh hal-hal yang kayak gitu tuh, kita fokus kemana? Nah, itu harus ada step-stepnya ya, Mbak.
Nah, step-stepnya adalah yang pertama kan sebenarnya definisi kita ngatur diri adalah mengelola proses belajar secara sadar dan aktif. Jadi berarti kan adanya kesadaran itu muncul dari dalam diri kita sendiri dan aktif untuk ada dorongan untuk bergerak, untuk melakukan hal tertentu. Dari mulai menetapkan tujuan, kemudian memilih strategi, sampai mengevaluasi hasil belajar. Apa sih itu yang diatur? Itu Mbak Ning. Yang diatur adalah dari mengelola pikiran dan emosi saat kita menghadapi tugas-tugas tertentu. Pikiran dan emosi. Hello, padahal saben-saben kita terganggu ya. Emosi itu karena apalagi kalau sedang dalam titik-titik ya, Betul. ada kasus-kasus tertentu. Moodnya lagi nggak karuan atau gimana seperti itu. Itu belum lagi kalau bicara soal ini nih benda yang segini nih. Iya. Ini sudah merebut habis semua perhatian dan semangat anak-anak ya. Yang namanya gadget, godaannya itu luar biasa. Karena di dalamnya ini kontennya Masya Allah. Iya betul. Ini gimana dong? Maka itu kita perlu ada kemauan yang besar sekali dari diri kita dan niat yang jelas. Terdiri dari selain itu menentukan tujuan belajarnya. Jadi kita harus kebayang kita mau ngapain sih nanti ke depannya. Target-target apa saja yang ingin kita capai. Itu harus clear sekali. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan gitu. Dan hanya di permukaan saja, gitu. Tapi harus ngerti. Kemudian harus juga bisa memotivasi diri sendiri. Ketika kita sedang lelah, lagi capek, kita harus bisa bilang ke diri kita sendiri, stop, jangan scroll gitu misalnya. Stop, jangan asik sendiri gitu. Karena kita ada PR-PR yang harus besar dan itu bertanggung jawab sama diri kita. Terus juga kita coba harus mengkondisikan lingkungan belajar supaya kita jadi lebih fokus. Pinggir-pinggirin tuh semua yang gadget gitu, hal-hal yang membuat kita jadi nggak fokus, Mbak Ning. Seperti itu gambarannya. Jadi tulis, tempelin di dekat kita duduk belajar. Betul. Hai adik-adik, lupakan HP. Atau terserah deh mau kalimat yang mana. Karena faktanya itu jauh lebih menarik dari apapun sih ya. Betul. Oke. Karena itu bagian dari distract ya. Distract ketika kita pengen konsisten, pengen belajar itu distract. Tapi tinggal kemauan yang besar dalam diri kita itulah yang membuat kita bisa menyingkirkan itu semuanya. Karena kita tahu goalnya apa seperti itu. Pak Barga, kalau saya jadi guru, bagaimana saya harus menyikapi siswa saya yang dengan karakter bermacam-macam itu? Bagaimana ya? Agar pelajaran bisa terserap dengan baik. Kadang-kadang sebagai guru saya emosional juga kan misalnya. Nah itu gimana? Caranya kita sebagai guru untuk mengelola murid-murid kita ya. Yang pertama perlu diajak dialog terkait dengan nilai-nilai dalam dirinya dia, kesukaannya dia apa, hobinya dia apa, dorongan-dorongan dia untuk berprestasi apa, targetnya apa. Baru kita bikin kesepakatan bersama terkait dengan bagaimana kita mau suksesnya bareng-bareng, kita buat listnya, kita buat misalnya kesepakatan-kesepakatannya seperti itu. Baru nanti setelah ada kesepakatan, baru kita maintain dengan reward yang disepakati lagi seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu perlu tertulis kah? Iya, perlu tertulis. Jadi masing-masing punya catatannya, Betul. janjinya Betul. dengan guru di sekolah. Iya. Gitu, perlu ditulis. Karena kalau nggak ditulis kan nggak kebayang ya seperti apa. Tapi kalau ketika sudah ditulis, diingat-ingat, kalau perlu ditempel di tempat-tempat yang sering kelihatan gitu, jadi nanti itu jadi mengingatkan. Jadi ketika kita gurunya misalnya lupa atau apa, jadi tinggal, ayo anak-anak ingat lagi, itu udah kita tulis bersama-sama. Ibaratnya membuat kontrak belajar antara murid dengan guru seperti itu, Mbak. Kalau bikin perjanjian dalam selembar kertas untuk setiap masing-masing daripada siswa kita, itu menarik sekali ya. Iya. Itu biasanya detail banget atau hanya cukup garis besarnya? Detail banget. Itu harus ada dari proses pingin jadi apa, targetnya pingin apa, durasi waktu pencapaiannya seperti apa yang dirasakan kalau itu berhasil, dan apa yang dirasakan kalau itu gagal, dan bagaimana langkah-langkah untuk bisa mencapainya. Oh, luar biasa. Dan itu kalau bisa yang menarik, eye-catching gitu, dibuatnya sedemikian rupa, nggak seperti asal itu. coret-coret aja. Betul. Ya. Oke,
Ikhwan akhwat, apa yang disampaikan Pak Barkah tentu saja merupakan gambaran yang perlu sekali. Kalau itu di sekolah, guru dan murid, bisa jadi di rumah antara orang tua dan anak juga bikin perjanjian di kertas yang bisa ditempel entah di kamar, entah di tempat-tempat tertentu terkait dengan aktivitas buah hati kita. Baik, kita jeda sejenak, nanti kami kembali lagi ke ruang Anda di acara Jendela Sekolah Radio Silaturahim pada hari ini. Masih tetap bersama Radio Silaturahim yang hari ini hadir dengan Jendela Sekolah. Terima kasih untuk tetap bersama kami, bersama dengan seorang psikolog yang luar biasa, Pak Barkah. Kita lanjut ngobrol dengan beliau. Ngomong-ngomong tadi, menjadi pembelajar yang kuat dan tekun ada bedanya. Iya. Nah, bagaimana cara mengatur diri untuk menjadi pembelajar yang kuat? Nah, menarik nih Mbak Ning. Jadi ada beberapa cara ngatur diri untuk jadi pembelajar yang kuat. Yang pertama, mengatur cara berpikir. Tuh, tadi kan saya bilang pikir itu harus dikelola banget ya, Mbak Ning. Dari misalnya saya pengen belajar itu pengen pakai strategi apa ya, terus milih cara belajar yang efektif apa bisa membuat rangkuman, apa bikin peta konsep atau mind map, atau bisa ngajarin kembali ke orang lain. Karena dengan mengajarkan kembali ke orang lain itu berarti kan dia juga sudah harus paham dulu baru bisa mengulang-ulang dan merecall segala pikiran yang sudah diajarkan, yang sudah masuk dalam pikiran kita, dan menyusun ulang materi dengan bahasa sendiri. Karena ketika kita menyusun ulang dengan materi dengan bahasa sendiri itu pasti membuat informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, nempel di otak, meresap ke alam bawah sadar, dan itu bukan cuma lewat doang. Itu seperti itu Mbak Ning. Yang satu mengatur cara berpikir. Yang kedua mengatur semangat dan emosi yang tadi Mbak Ning sampaikan bahwa moodnya harus bagus, semangatnya harus bagus gitu. Jadi apa saya cukup termotivasi nggak nih gitu ya. Kemudian gimana kalau lagi males? Nah tadi kan diulang. Gimana ya kalau lagi males? Ini tentang bagaimana kita atau pembelajar itu harus bisa menjaga motivasi belajarnya meskipun tugasnya banyak atau bosenin gitu ya. Namanya pelajar kadang-kadang kan kalau itu terus aja suka capek gitu ya. Kemudian rasa percaya diri juga perlu ditingkatkan lagi. Dengan apa? Misalnya tetap yakin kalau nilai sebelumnya jelek, gimana caranya kita harus tetap bangkit lagi supaya tetap semangat. Kemudian emosinya tetap tenang atau stres, tetap senang saat stres atau tidak panik tapi tetap cool aja. Dan itu kembali lagi yang membuat kita tenang dan tidak stres adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas spiritual kita harus baik kepada Allah supaya Allah kasih ketenangan dalam diri kita. Nah, biar apa yang kedua itu mengatur semangat dan emosinya itu biar kita bisa menghayati proses belajarnya, enjoy dengan belajarnya, happy dengan belajarnya, bukan asal lewat aja, tapi benar-benar kita emang pingin tahu, kepo banget gitu ya, pingin kepo banget tentang pelajaran yang kita pelajarin pada saat itu. Kemudian ngatur berikutnya adalah mengatur tindakan, mengatur tindakan nyata. Nah itu perlu dicek kapan ya saya belajar, dalam artian belajarnya di mana. Nah kapan saya belajar tuh kadang-kadang orang tuh ada yang cocoknya belajar di pagi hari, atau kadang-kadang malah justru malam-malam dia belajarnya sukanya gitu. Jadi tergantung kebiasaan nyantolnya pembelajaran kita itu di jam berapa gitu, di waktu belajar jam berapa. Kemudian juga kita bisa juga jeda ketika kita belajar, ada 25 menit untuk konsentrasi belajar, kemudian setelah itu bisa jeda dulu, santai-santai dulu sekitar 5 menit istirahat, kemudian dilanjutkan dengan belajar lagi sampai sesinya selesai. Kemudian juga bisa juga mencari bantuan kalau kesulitan. Nah, perlunya teman-teman belajar kelompok, nanya guru, diskusi, atau bisa juga berbagai macam media-media yang kan sekarang banyak ya, bisa kita mencari informasi-informasi tertentu. Intinya harus sering mengelola
pikiran-pikiran kita supaya kita masuk informasi-informasi apapun untuk pembelajaran kita dan menambah informasi yang akademik kita. Kemudian juga bisa juga mengelola lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar seperti itu. Menghindari HP, pilih tempat yang tenang, yang tujuannya biar kita udah punya niat, ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kayak gitu, Mbak Ning. Nah, terus berikutnya selain mengatur adalah membaca situasi belajar. Nah, mengatur itu dengan membaca situasi belajar adalah menyadari kondisi saya dan lingkungan saat ini seperti apa. Nah, contohnya menyadari kalau kamu misalnya lagi fokus belajar pagi daripada malam tadi saya sampaikan tadi seperti itu. Terus kemudian mengetahui bahwa belajar sambil scroll TikTok itu efektif nggak ya gitu. Seperti itu. Kemudian menyesuaikan strategi belajarnya kalau kelasnya cepat atau materinya sulit. Nah itu berarti kalau ketika kita masuk ke dalam suatu sekolah yang belajarnya memang cepat, berarti mau nggak mau kita juga harus cepat juga dalam membuat rangkuman, membuat catatan-catatan, membuat visualisasi atau map seperti itu. Dan terus mau nggak mau kita harus lebih fighting lagi gitu untuk mempersiapkan pembelajaran jadi lebih efektif. Nah tujuannya apa? Kalau kamu belajar dengan penuh kesadaran, jadi muncul dari dalam diri sendiri semangat dan membuat kita jadi nggak asal-asalan ikut arus teman-teman gitu. Karena kita mau pengen tahu ilmu dari yang akan kita pelajari itu seperti apa. Dan itu insya Allah akan bermanfaat buat kita di kemudian hari. Kalau tadi bicara soal ketenangan, kemudian juga kenyamanan, dekat dengan Allah lah, maka itu akan terwujud. Bisa nggak kasih gambaran kalau doa itu doa apa? Kalau hal-hal tertentu yang juga harus dilakukan sebelum kita mulai aktivitas tadi. Dekat dengan Allah itu juga memang kudu musti ya, tapi bagaimana untuk pembelajaran yang ini? Kalau saya based on pengalaman aja ya. Jadi based on pengalaman saya ketika saya menjadi pembelajar adalah ketika kita mau belajar, kita biasakan berwudu terlebih dahulu. Itu kan membuat diri lebih tenang. Satu, setelah berwudu, cari waktu yang paling tepat sebenarnya waktu tadi itu setelah tahajud. Setelah tahajud, itulah waktu yang menurut saya efektif gitu. Karena di jam-jam seperti itu gelombang otak kita sedang dalam gelombang alfa. Dan gelombang alfa adalah gelombang yang paling baik untuk mencerna memori atau menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dan pemahaman kita jadi lebih bagus. Kemudian doanya ya Robbi Sohri Sodri, Wesirli Amri, Wahlu Uqdata Milisani Yafqahu Qawli Amin. Atau Robbi Zidni Ilman, Warzuqni Fahman. Atau pakai bahasa Indonesia juga bisa, Mbak Ning, gitu. Yang penting memunculkan kesadaran tadi bahwa bersama Allah segala sesuatunya akan dipermudah. Wudhu dulu, kalau bisa sholat, belajarnya di saat yang tahajud, setelah tahajud itu sesudahnya, dan jangan lupa doanya tadi. Kalau misalnya nih, tadi kan perlu bantuan. Sekarang ini kan AI kan sedang top nih. Betul. Apakah kita bisa bersandar pada itu atau gimana menurut pendapat? Kalau menurut pendapat saya, sayang sekali kalau buat anak-anak SMP, SD, SMP, SMA itu pakai AI sampai perguruan tinggi itu sayang sekali. Karena apa? Karena ketika kita membaca AI itu, kita tidak membentuk frame berpikir, gitu. Karena dengan membentuk frame berpikir, cara terbaik hanya dengan membaca buku, dengan cara menggaris bawahi, terus meniteni satu-satu, terus bisa kalau perlu mentranslate seperti itu. Itu karena itu lagi merangsang stimulus kita untuk berpikir. Tapi kalau AI kan cuma apa nih maksud dengan ini langsung turut keluar semua gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau kita dengan cara membaca benar-benar, misalnya baca satu paragraf dan pahami dengan bahasa sendiri gitu, itu akan lebih masuk ke dalam kesadaran kita dibanding cuma meminta AI gitu. Sayang sekali kalau saran saya jangan pakai AI kalau untuk pembelajar. Tapi kalau udah tahu konsepnya ya, pas sudah tahu konsepnya, baru dia bisa gitu. Karena ada beberapa
teman-teman saya seorang dosen juga gitu menyampaikan, ketika dikasih tugas kepada mahasiswanya, pada protes tuh dosennya, ini saya udah capek-capek bikin soal gitu ya. Jawabannya ternyata jawabannya sama semua dan persis lagi di AI gitu kan. Tapi saya tuh buat rugi dia sendiri gitu. Karena dia nggak bisa, justru tidak melatih stimulus-stimulus dalam otaknya dia, sinap-sinap dalam otaknya dia supaya jadi optimal gitu. Jadi memang harus ada tekanan dalam berpikir. Kesulitan-kesulitan itu membuat otak kita jadi lebih berkembang. Iya. Memang kemajuan zaman kadang-kadang menjerembabkan kita pada kondisi di mana bimbang ya. Iya. Kalau komponen yang penting di dalam regulasi belajar nih, seperti apakah gerangan? Jadi ada beberapa komponen penting nih yang dalam konsep belajar ya. Jadi pertama perlu kita ketahui nilai dan tujuan pribadi kita. Ketika kita belajar, benar nggak kita ingin tahu ilmu itu? Tanya pada diri sendiri. Butuh nggak kita sebenarnya sama ilmu itu? Gitu. Terus kalau kita butuh, berarti kita kan mau nggak mau akan explore ya. Nah, kenapa kita explore? Karena kita kebuka tuh cara berpikir kita, kayak keinginan-keinginan kita gitu. Jadi itu akhirnya menimbulkan semangat dan motivasi dari dalam diri kita. Kemudian juga bisa juga ngecek lagi tujuan kita apa cuma pengen dapat pengakuan dari orang-orang, belajar pengen bisa dikenal, dipuji gitu. Terus saat tugas misalnya penting dan bermanfaat, gimana dia cara menyelesaikannya itu perlu dipastikan. Nilai dan tujuan pribadi kita kan masing-masing beda ya. Ada yang tujuannya memang benar-benar pingin belajar aja, pingin tahu ilmunya, atau saya pingin belajar karena saya nanti pinginnya bisa pekerja A, B, C, D. Atau saya pingin belajar karena orang tua nyuruh saya. Jadi latar belakangnya lain-lain. Tergantung. Nah, perlu dikembalikan lagi ke diri kita pingin belajar karena apa gitu. Yang kedua, harapan dan keyakinan diri. Apa itu harapan dan keyakinan diri? Jadi kita harus yakin bahwa setiap yang kita upayakan itu pastinya akan mendapatkan hasil. Ya ibaratnya kalau kita berlatih terus tiap saat pasti akan sampai lah, akan tercapai lah gitu. Dan harus yakin itu. Jadi ikhtiar, hasil tidak akan membohongi ikhtiar gitu ya kan. Itu. Kemudian komponen berikutnya adalah kita harus pintar-pintar mengelola perasaan. Kan namanya lagi cemas, takut, gagal itu biasa seperti itu kan. Tapi kita juga perlu memiliki antisipasi dalam ketika kita cemas, langkah-langkahnya harus apa. Nah, tadi itu, kalau saya biasanya yang membuat kita cemas karena kita nggak tahu goalnya apa, tujuannya apa, harapannya apa, dan kita jauh dari Allah, itu yang bikin kita jadi cemas. Tapi ketika kita benar-benar curhat sama Allah untuk minta, ya Allah tolongin saya lagi cemas nih, saya lagi takut, mengakui bahwa dia lagi cemas. Terus tapi saya punya harapan nih, pingin sukses A, B, C, D gitu. Makanya insya Allah tuh bisa lebih rilis kecemasannya. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman saya kalau lagi konseling mahasiswa atau pelajar gitu, mereka tuh suka denial sama perasaannya dia sendiri. Itu yang jadi konflik di batinnya dia. Saya lagi cemas ya, tapi enggak kok, saya nggak lagi cemas nih, tapi saya lagi happy aja. Nah, akhirnya itu yang jadi berbahaya. Tapi ketika lagi cemas, saya cemas nih, tapi makanya itu kalau saya cemas, what next? Apa lagi? Apa harus saya lakukan? Saya harusnya belajar berarti gitu. Biar nggak cemas gimana? Saya harus banyakin ngerjain tugas. Biar nggak cemas gimana? Saya harus ngikuti arahan-arahan dari guru. Biar nggak cemas gimana? Saya harus berkumpul dengan teman-teman yang pinter-pinter atau yang punya vibe positif. Atau biar nggak cemas gimana? Saya harus banyakin networking dengan orang-orang yang juga punya emosi yang positif gitu. Selain itu juga perlu juga adanya strategi belajar yang efektif. Apa itu strategi belajarnya? Misalnya mengulang tadi itu ya, mengulang informasi. Jadi penting. Jadi nggak ada seorang itu berhasil kalau ternyata nggak ngulang-ngulang. Itu aja kuncinya. Kalau kita cuma belajar sekali nggak mungkin bisa. Karena sebenarnya sinaps otak udah qadarullah dari Allah, sunnatullah dari Allah, bahwa otak itu bila sering diulang-ulang akan menebal sel-sel sarafnya. Tapi kalau cuma sekali aja cuma sekali gitu.
Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali itu akan menebal di sel sarafnya dan itu membuat informasi itu semakin melekat mendalam gitu. Kemudian membuat ringkasan dan analogi. Kenapa ringkasan? Itu untuk memudahkan ketika seorang pelajar itu merecall atau memanggil informasi yang sudah didapatkan gitu. Terus analogi itu untuk apa? Untuk bisa mensederhanakan suatu yang kompleks, yang rumit, dianalogikan seperti apa ya? Oh ini aja mungkin langsung kebayang itu langsung ngait gitu. Kayak sebuah jangkar, ketika kita ingin mencari informasi, oh kayak seperti sebuah bunga nih. Berarti kalau bunga itu harus kayak gini seperti itu. Jadi ada analogi-analoginya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga perlu juga kita berpikir kritis harus tanya kenapa ya 5W1H? Kenapa ya? Bagaimana ya? Apa saja sih di balik itu semua gitu. Terus mengecek kembali pemahaman sendiri itu seperti apa, kita sudah paham belum sama pembelajaran kita sampai saat ini. Terus selain itu kita juga perlu tadi mengelola sumber daya di lingkungan kita. Baik itu sumber daya yang sifatnya pembelajaran, waktu, lingkungan, belajar dengan tadi itu bersama dengan teman-teman kita gitu. Itu perlu juga dikelola supaya kita senantiasa bersemangat. Kalau kita ngumpul dengan vibe yang positif, pasti juga akan positif dong. Gitu. Kalau kita berkumpul dengan vibe yang negatif, ya lama-lama males juga gitu. Jadi seperti itu gambarannya, Mbak Ani. Iya, memang sih. Kalau misalnya nih terkait tadi kan Pak Barka bicara soal mind map. Mind map, iya kan? Peta pikiran. Itu nggak bisa enggak ya. Untuk bisa menjadi pembelajar yang baik, yang bisa menyerap segala sesuatunya dengan optimal, mind map ini nggak bisa enggak harus kita buat. Iya, itu untuk memudahkan karena emang definisi atau cara berpikir mind map adalah otak kita kan sebenarnya kan senang yang sifatnya berbagi antara menyeimbangkan atau otak kiri otak kanan kalau mind map itu kan. Jadi kita buat dulu inti masalahnya apa di tengah, kemudian kita bikin garis-garis, cangking down-nya seperti apa, dan cari poin-poinnya. Nah, kalau cuma sekedar cari-cari poinnya tanpa kita baca dulu kan juga susah. Tapi dengan kita membuat poin-poinnya dan kita tahu, itu sebenarnya lebih mudahkan untuk mengaitkan atau mencari informasi-informasinya seperti itu. Tapi semua dari diri kita. Dari kita sendiri, dan itu perlu ketekunan setelah kita membaca informasi. Makanya itu kalau pakai AI nggak bisa. Jadi harus baca dulu sebanyak-banyaknya jurnal, pengetahuan, wawasan, buku-buku atau referensi seperti itu. Iya. Dan kalau bicara soal itu tadi kan bagaimana kita sebagai siswa menyikapi kondisi yang harus dihadapi. In case terjadi sesuatu yang membuat seorang guru harus memberikan punishment kepada siswa, itu gimana tuh? Case punishment guru ya. Nah, menurut saya itu punishment itu harus diusahakan punishment yang membuat anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Sadar itu artinya bisa jadi diajak dialog atau sebelum terjadi punishment diberikan diberikan sebuah kesepakatan bersama dulu gitu. Sampai kalau perlu, kalau misalnya hukumannya itu sudah dibuat dari awal, kalau kamu melanggar ABC, maka akan dapat hukumannya adalah ABC. Itu ada disepakati dulu dari awal. Yang tadi kita bahas tadi ya. Kalau jadi ketika sudah disepakati bersama, itu akan memunculkan kesadaran dan siswa jadi tahu diri bahwa oh ya emang saya salah seperti itu. Ya nggak apa-apa. Punishment itu kan bagian untuk merubah perilaku jadi lebih baik. Yang tentu saja bentuknya adalah dialog. Betul. Dan kalau misalnya hukuman fisik mungkin nggak? Hukuman fisik selama itu tujuannya untuk membentuk fisik, misalnya soal olahraga, nggak masalah. Bukan masalah, olahraga, berlari sesuai dengan kapasitas dari anak itu, atau membersihkan misalnya tempat-tempat kamar mandi atau apa. Tapi kasih tahu dulu kenapa sebabnya harus dibersihkan. Gitu. Jadi tetap dengan penjelasan. Dengan reasonnya seperti itu. Keren banget. Ya, jadi di rumah pun nih ayah bunda, kalau seandainya kita akan memberikan hukuman, catatannya seperti yang tadi Pak Barka katakan adalah
dengan nurani ya, dengan Iya, hati ya. iya. Karena kalau itu cocok untuk dirinya, ayo keliling rumah lapangan 10 kali misalnya untuk anak-anak SD ya misalnya atau yang lainnya. Kemudian terkait dengan kedisiplinan nih. Apa sih yang membuat anak-anak tuh susah disiplin? Karena tidak ada pembiasaan. Kalau orang tua lagi dong. Tidak ada pembiasaan yang dilakukan sejak anak-anak tuh kecil. Terus tidak ada komunikasi dan kesepakatan bersama. Terus banyak ya distrak dari lingkungan. Itu membuat seorang anak tidak bisa disiplin. Seperti itu. Jadi wahai ayah bunda kita yang salah ya. Kalau nggak dari kecil ya. Di golden age itu ya. Iya, 5 tahun gitu dibentuk. Karena emang disitulah pembentukan konsep diri di 5 tahun pertama. Itu perlu pembiasaan. Jadi mau nggak mau orang tua sebelum mengajarkan kepada anak, orang tua juga harus belajar juga bagaimana meregulasi emosinya juga, pikirannya juga, perasaannya juga, strategi belajarnya dia ketika dia ingin belajar mengajarkan kepada anaknya, memberi contoh. Dan itu yang perlu terus dieksplor orang tua kepada anaknya. Gitu. Nggak gampang sih, jujur. Apalagi kalau kita punya anak nggak cuma satu dengan karakter yang berbeda, kita punya kesibukan juga yang nggak menyita waktu sih, tapi membuat waktu kita untuk buah hati kita juga sangat sulit sekali untuk disesuaikan dengan apa ya waktu yang mereka punya. Betul. Terkait dengan ngatur waktu itu, kalau di rumah nih, karena acara jendela sekolah juga disimak oleh ayah bunda kan. Bagaimana idealnya? Karena maksa anak belajar kalau dia sedang lelah tidak mungkin. Atau ada ide-ide tertentu nggak? Mengatur waktu anak di rumah. Untuk mengatur anak di rumah ya, ide-idenya adalah yang pertama adanya kesepakatan terlebih dahulu. Ketika tidak ada kesepakatan, berarti akan sulit. Tapi kalau ada kesepakatan tidak bisa dijalankan juga, berarti perhatikan moodnya anak juga. Ketika moodnya anak juga dengan senang dia untuk belajar, maka langsung kita lakukan. Yang ketiga, ketika kita meminta anak untuk misalnya susah untuk dikasih untuk belajar, kita ambil kesenangannya dia. Awali dengan itu. Juga bisa. Kita ambil dengan kesenangannya dia. Misalnya tadinya dia senang main HP terus gitu ya. Kita ambil kemainan gadgetnya yang kesenangannya itu bagian dari supaya berhenti atau fokus untuk belajar. Ya, kreativitas memang diperlukan ya untuk menghadapi hal-hal terkait dengan buah hati. Atau juga bisa belajar itu kan nggak mesti harus duduk manis ya di depan meja atau apa. Mungkin dengan berdialog, berdiskusi, itu juga salah satu proses pembelajaran juga sebenarnya buat anak. Menumbuhkan semangat, motivasi, atau sharing pengalaman, itu juga pembelajaran juga buat anak. Ya, itu bikin jadi moodnya jadi nambah. Bisa jadi mungkin terinspirasi seorang anak ketika orang tuanya bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dia. Terus kita tanyakan kembali kepada si anaknya, menurut kamu dengan situasi seperti ini, kamu responnya gimana sih? Kayak ayah punya pengalaman seperti ini, kalau versi kamu seperti apa? Kayak gitu. Itu juga bisa pembelajaran kan? Memberikan kesempatan dia berpendapat terhadap sesuatu, itu luar biasa banget ternyata bagi anak-anak. Gitu. Iya, ya. Terus karakter anak kan macam-macam ya. Betul. Kalau seandainya dia suka sekali bergerak, itu kalau di sekolah bagaimana menahan agar mereka tetap duduk di bangku kan nggak mudah. Oke. Itu ada cara tersendiri nggak bagi Pak? Jadi kalau itu kan kembali lagi setiap anak tuh unik ya, dimasuk dalam teori multiple intelligence. Nah, dan yang tadi itu Mbak ceritakan bahwa anak itu berarti kemampuan kinestetiknya berarti luar biasa gitu. Berarti diberikan banyak, berarti guru harus kreativitas untuk anak tersebut gitu. Untuk anak tersebut diberikan kesempatan untuk mengeksplor dengan fisiknya dia. Misalnya dengan banyak praktek-praktek.
praktek-praktek kerja, praktek membuat sesuatu. Dan itu sebenarnya nggak semua guru bisa seperti itu, kan jarang ya, rata-rata kan guru cuma satu arah aja, one way aja. Nah, perlu juga akhirnya guru kreativitas ketika lihat anak yang seperti itu bergerak terus, ya berarti harus ditarik untuk duduk tenang. Kalau nggak bisa juga, ya berarti mau nggak mau dibikin aktivitas yang melibatkan dia untuk bersama-sama memahami pelajaran, tapi tidak dengan duduk, tapi dengan aktivitas bermain. Karena sambil beraktivitas dia juga paham kok apa yang diberikan sama gurunya, kan? Seperti itu. Jadi kadang-kadang karena mindset kita kan belajar itu memang harus duduk aja gitu ya. Berarti dengan berdiri, dengan komunikasi, dengan bermain itu juga sebenarnya pembelajaran. Seperti itu. Tinggal guru itu paham berbagai macam teknik-teknik dalam atau metode untuk bisa membuat anak itu belajar lebih happy, lebih senang. Seperti itu. Kalau kinestetik, kalau misalnya dia auditori, kalau gurunya ngasih contoh-contoh tulisan-tulisan tapi bicaranya sedikit, itu akan berefek juga dong ya? Iya. Jadi kalau apalagi auditori kan berarti harus dibantu sama musik misalnya. Bisa juga dibantu misalnya menghafalkan sesuatu dengan menggunakan rima-rima tertentu gitu. Mungkin ada instrumen lagu apa, dimasukin kata-kata itu, akhirnya muncul bisa jadi sebuah lagu untuk bisa memudahkannya untuk menyerap atau memahami pengetahuan. TK perlu banget. SD juga ya. Iya. Meskipun lagunya bukan lagu dari musik beneran, tapi dari kita yang menyenandungkannya juga bisa. Tapi itu, isi syairnya yang diganti dengan ilmu pengetahuan yang kita berikan. Betul. Seperti itu. Karena membuat happy-nya itu gitu. Membuat senang, anak tuh senang belajar. Anak itu senang mengeksplorasi dirinya, bahwa dari situlah pintu kebahagiaan dia untuk bisa menyerap informasi, dan itu membuat dia di akhir tumbuh semangat belajar dan motivasinya belajar lebih baik. Kalau dia bahagia, kalau dia gembira, maka apapun yang diberikan akan diserap dengan baik. Betul, sepakat. Iya, kalau kebetulan yang visual ada perbedaan. Jadi guru ini berat banget sebetulnya ya, bayangin ngadepin karakter atau kebiasaan seperti itu gimana? Biasa kalau visual kecenderungannya bikin mind map tadi, peta pikiran satu, atau bikin clipping bisa juga, atau bisa membuat anak sekarang kan juga bikin video ya, bisa bikin video. Iya. Itu kan banyak bikin konten kreator seperti itu. Pembelajaran itu diambil dari situ. Jadi anak bisa memvisualisasikan pembelajaran yang dipahami dengan warna-warna yang menarik, dengan tampilan-tampilan yang menarik, dan sesederhana yang dia pahami gitu. Dan dikasih stimulus aja, di challenge, bisa nggak kamu bikin seperti ini, bisa seperti ini. Biasanya akan lebih cepat banding kalau anak-anak yang visual seperti itu gitu. Dan dia lebih senang. Apalagi setelah itu ditonton tuh hasil karyanya tuh kepada teman-temannya gitu. Wah, pasti akan seru tuh. Kayak gitu buat teman-teman yang visual atau anak-anak yang visual. Berarti ini PR buat ibu dan bapak guru. Memahami anak-anak, memberikan tugas yang sesuai dengan kondisi yang tadi disampaikan Pak Barkah, itu keren banget. Ini masih ada yang penasaran terkait dengan tekun kok kurang berarti dibanding yang tadi disebutkan, yaitu kuat ya. Kan tekun kan maksudnya untuk menekuni. Kenapa kurang nilainya dibanding kekuatan? Tekun itu ada efek pengulangan. Tapi kita kalau kuat lebih memainkan rasa semangat di dalam hati. Kalau tekun kan biasanya emang perlu perlu kemauan dan kemampuan. Dan kalau kuat ada lagi tambahan emosinya di situ yang terlibat di dalamnya. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih tekun. Tapi kan biasanya kan dengan kata-kata tekun ya biasanya kita munculkannya. Kalau orang tekun itu berarti ada pengulangan, karena dia rajin mengulang-ulang sampai mungkin orang tua yang lihat anaknya tekun itu kadang-kadang suka, kamu main gitu, kayak kamu main deh gitu. Supaya kamu jangan belajar terus dong gitu. Kadang-kadang seperti itu kan ya, kalau melihat anak yang tekun gitu. Tapi supaya kenapa? Supaya karena dia selalu mengoptimalkan latihan secara terus-menerus.
Kalau kuat tambah lagi, dia belajar dengan senang, dia dengan happy. Tambah plus ada tekunnya juga. Gitu. Jadi dengan kekuatan atau kuat yang dimaksud itu semangat masuk. Iya, adanya semangat. Dan kebahagiaan, kesenangan, Betul. jadi passionnya dia Betul. melakukan itu. Iya. Sementara kalau yang tekun ya udah tekun aja. Mengulang terus. Tapi kan bisa jadi dia cuma sekedar ngikuti yang kebiasaan yang sudah dilakukan. Tapi apakah jiwanya happy? Kita nggak tahu. Tapi kalau dengan ada tambah kuat, ada dilibatkan emosi, dia senang banget dalam pelajari hal tersebut. Itu. Mungkin Pak Baraka bisa tambahkan terkait dengan mengatur waktu nih. Kan kayaknya gampang ya, tinggal ditulis doang ya, jam sekian mau ini. Tapi kenapa gangguan untuk lari daripada catatan tadi itu begitu besar? Untuk lari dari catatan. Maksudnya nggak dikerjain gitu loh. Dari waktu yang diatur, yang sudah dibuat sedemikian rupa tadi. Karena kurangnya ini gambaran tentang kita ingin jadi apanya itu. Oh, jadi frame besarnya adalah itu ya. Gitu, karena pengalaman gini. Pengalaman kan kebetulan saya kan di sekolah kedinasan ya. Dan sekolah kedinasan tuh sekolah yang masuknya juga susah. Betul. Gitu. Di tes misalnya dari 3.000 orang paling keterima cuma 40 apa 100 orang gitu. Nah, biasanya dari sekian banyaknya mahasiswa tersebut paling cuma 20% saja yang benar-benar tahu apa yang dia inginkan sehingga membuat dia semangat. Sisanya cuma ya ngalir-ngalir gitu aja. Gitu. Jadi perlu ada gambaran. Kalau saya tanya kamu pengen jadi apa gitu. Saya pengen menjadi seorang ahli komputer, ahli dibilang IT. Cuma sedikit aja yang paham tentang kebutuhan itu. Dan itu biasanya kalau dia udah paham, dia akan mendobrak dirinya sendiri untuk mencapai itu dibanding cuma ya udah saya cuma ngikuti arahan orang tua, ya udah saya cuma ngikuti teman, saya coba nyoba-nyoba aja, ternyata berhasil tuh gitu. Saya cuma iseng-iseng, nah itu bikin akhirnya cuma setengah hati aja. Dan itu membuat orang jadi mudah terdistrak dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Memunculkan motivasi itu dengan tujuan aku akan jadi itu sebaiknya dari usia berapa ya? Dengan dialog-dialog di usia itu di golden age bisa, atau di menjelang udah masuk ke masa-masa remaja awal. Itu kan masa-masa pembuatan ideal self-nya dia. Iya. Gitu. Itu bisa juga. Itu. Karena di usia itu dia sudah melihat orang, sudah membandingkan, jadi mau jadi apa, seperti apa sudah mulai muncul ya. Itu memang komunikasi antara orang tua sama anak itu harus intens untuk ngobrol-ngobrol seperti itu. Harus ada waktu khusus gitu. Atau mungkin waktu-waktu yang paling efektif adalah waktu-waktu, kalau pengalaman saya, waktu-waktu yang paling efektif pada saat kita lagi jalan-jalan. Di mobil gitu kan. Di kendaraan umum atau bareng-bareng ngobrol santai gitu tuh lumayan bisa membuat terbuka anak dibanding cuma duduk bareng ngobrol gitu. Tapi kalau saya lebih di budaya di tempat saya cuma pada saat lagi di mobil bersama dengan anak-anak maupun dengan orang tuanya. Jadi mengulik dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan cerita-cerita terkait dengan mau jadi apa, seperti apa nanti. Betul. Itu bukan hal yang sederhana ya. Iya. Harus diupayakan. Betul. Diniatin banget. Iya. Gitu ya. Jadi wahai ayah bunda, berapakah usia anak-anak sekarang? Sudah tahukah dia akan kemana dan apa yang harus dipersiapkan? Insya Allah ya. Kalau ada yang mau ditambahkan sebelum nanti rangkuman bahasan terkait dengan mengatur waktu dan mengatur diri ini di ujung, silakan Pak Baraka. Atau bisa juga ketika kita pengen mengetahui minat bakat itu melalui tes psikologi atau tadi ada multiple intelligence research, itu biar bisa juga karena dari situ bisa terlihat anak itu kecenderungannya pengen jadi apa. Nah, dari tes tersebut dia lakukan dialog, benar nggak anak itu pengen jadi apa. Nah kalau benar, tanya lagi, kalau kamu pengen cari ini berarti apa harus kebutuhan yang harus kamu penuhi. Dalam artian untuk mencapai target, effortnya apa saja, ketekunan dan kuatnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi anak itu jadi lebih
oh iya berarti saya emang harus mencapai ke situ. Iya. Tidak mudah tapi bukan tidak bisa. Yang Betul. jelas seperti itu ya, ikhwan akhwat. Dan mungkin bukan closing statement ya, tapi rangkuman dari bahasan hari ini terkait dengan mengatur diri atau mengatur waktu bersama Pak Barkah. Silakan. Jadi baik, kalau terkait dengan kesimpulan akhir ya dari ngomong-ngomong soal ngatur waktu, bukan cuma ngatur waktu dan itu membuat jadi kita jadi pembelajar yang kuat. Kita seperti seorang coach atau pelatih, tapi di otak kita sendiri gitu. Pelatih coach di otak kita sendiri, di mana kita harus bisa bikin rencana, terus menjaga semangat kita supaya tetap on terus gitu. Kalaupun pada saat nggak on tapi turun, tapi kita harus segera bangkit lagi gitu. Kemudian juga perlu ngatur strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Libatkan orang-orang sekitarnya dan kita juga bisa ngecek evaluasi. Kita mau dievaluasi dan bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak cuma sekali, tapi itu harus berkali-kali. Supaya kita bisa masuk bahwa yang strategi kita lakukan, bagaimana mengolah diri kita dengan lebih baik, itu bisa berhasil. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi ikhwan akhwat, mudah-mudahan ya buah hati kita dan kita sendiri juga itu akan lebih mampu bukan hanya mengatur diri dan waktu, tetapi juga semangat dan motivasi, meningkatkan rasa percaya diri anak-anak itu akan sangat diperlukan. Pak Barkah, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan dari Jendela Sekolah, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi sosok yang benar-benar bisa membimbing dan mengiringi buah hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.